Kamu memiliki banyak. Semangat ya. Kenapa? Susah Ibu matematika. Sini aja ya. Yang lainnya suka. Suka dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Semuanya masih semangat kan? Kita mulai pelajaran selanjutnya tadi kita sudah berdoa belum? Sudah berdoa. Oke, kalau begitu kita lanjut aja ya teman-teman. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu. Pertemuan lalu semuanya masih ingat tidak? Tidak. Sama sekali tidak ingat. Tidak. Wah, kecewa sekali. Berarti aku yang sampaikan kalian tidak ingat sama sekali. Dengar Ibu, cuma kalau setelah kelas minggu depan berjumpa lagi Ibu. Tapi sebenarnya kalau bisa diingetin tadi nanti ingat Ibu. Makanya tidak ingat. Tidak lupa Ibu. Jadi ternyata mulai ini sebelum kita masuk ke mata pelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu ya. Oke. Dila, hadir Ibu. Anzel, hadir Ibu. Cindy, Ibu. Jesslyn, hadir Ibu. Maya, hadir Ibu. Kita langsung aja teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pertemanan yang sehat. Siapa di sini yang punya teman? Saya. Di dalam, oke semuanya ya. Oke, Ibu langsung jelaskan aja ya. Di dalam pertemanan kalian itu ada berapa orang? Dalam lingkaran pertemanan kalian itu ada berapa orang? 3 orang. 3 orang. Itu di dalam pertemanannya Anjal itu siapa yang menurut Anjal kadang dia suka pusing. Contohnya kalau Anjal menceritakan rahasia Anjal, dia suka ngomong di belakang. Setelah dari lingkaran itu dia keluar ke lingkaran lain dan cerita tim lagi Bu. Itu ya. Kira-kira orang seperti itu pantas untuk kita masih berteman sama dia atau tidak? Tidak. Sekali menurut kalian itu pertemanan sehat atau tidak? Tidak. Oke, kita salah satu orang untuk memecahkan untuk kita. Boleh sering Ibu. Apa itu pertemanan sehat? Pertemanan yang sehat adalah hubungan sosial yang dilandasi oleh rasa saling menghargai, mendukung dan menjaga satu sama lain. Dalam pertemanan yang sehat, teman tidak memaksa, tidak merendahkan, dan tidak membawa pengaruh buruk, tetapi justru membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, terima kasih Jenny. Nah, Ibu bacakan untuk kita sekali lagi ya. Apa itu pertemanan yang sehat? Nah, pertemanan yang sehat itu adalah membangun hubungan sosial yang dilandasi oleh satu saling menghargai, mendukung, dan menjaga satu sama lain. Dalam pertemanan yang sehat, teman tidak memaksa, tidak merendahkan, dan tidak mempengaruhi buruk, tetapi justru membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu teman-teman. Jadi, dalam lingkaran pertemanan yang sehat itu, kita harus saling mendorong, saling mendukung dalam hal akademik maupun apapun itu yang kita lakukan itu kita saling mendorong. Sekarang Ibu mau tanya, dalam lingkaran pertemanan kalian ini kan di dalam cerita kalian semua berteman kan? Ya, gitu. Maksudnya di dalam lingkaran ini contohnya itu seperti Dila dan Angela. Nah, di sini dalam pertemanan kalian itu kalian berdua harus saling mendorong biar kalau seandainya Angela itu memiliki pengetahuan yang lebih, mungkin Angela bisa membantu Dila dalam mungkin dalam kekurangannya Dila itu Dila tidak terlalu mahir dalam membaca atau menulis atau akademiknya kurang lah. Jadi nilainya Anjal itu 80, nilainya Dila itu mungkin 60. Jadi Anjal harus membantu Dila untuk sama-sama mendapati
nilai yang sama. Oke, next kakak. Oke, di sini ibu minta Cindy untuk membacakan untuk kita. Ciri-ciri pertemanan yang sehat. 1. Mudah terbuka, tidak menimpa kebencian atau berbohong. Oke, terima kasih Cindy. Nah, di sini itu maksudnya itu dalam pertemanan yang sehat itu kita tidak boleh saling bohong. Tidak boleh saling berbohong dan tidak boleh menutupi apapun yang ada dalam lingkaran pertemanan kita. Kemudian yang kedua itu apa? Seorang pertemanan kita tidak teman-teman. Jadi kita tidak boleh memaksa orang untuk menentukan tidak. Gitu ya teman-teman. Kemudian kita apa? Hargai pendapat. Jadi dalam lingkaran pertemanan itu kalau ada dua orang kita harus saling menghargai pendapatnya teman kita. Jadi kita jangan asal potong ini pasti salah, nggak boleh kayak gitu. Jadi apapun yang dia sampaikan ke kita harus menghargai. Nah, yang berikut itu saling mendorong dalam hal positif seperti yang tadi sudah jelaskan bahwa Anja harus membantu Dila dalam membangun atau menaikkan akademiknya dia. Kemudian yang berikut itu adalah memberikan hal positif seperti yang tadi sudah saya jelaskan itu bahwa kita harus dalam pertemanan itu kita harus melakukan hal-hal yang positif. Oke, boleh next slide. Oke, di sini ada ciri-ciri pertemanan yang tidak sehat. Bila ingin berbicara, Yang pertama, mengajak melakukan hal yang negatif bisa menyebabkan. ya, jadi siapa di sini yang suka bolos? Yang kedua, namanya bukan itu tidak selalu doang. Siapa di sini yang paling sering bolos? Kenapa? Kenapa? Apa malah? Kalau ada hal lain yang menyebabkan terus? Karena mungkin nggak enak ngajar jadi bolos. Itu ya. Kalau dari sini, nanti kita lihat Kalau saya cuma sekali bolos, cuman karena aku saya lebih kalau dari sini sendiri, saya ibu wah, tetapi pasti kalau nggak pernah bolos ya teman-teman. Kalau dari ini ya, kalau saya mata pelajarannya saya nggak suka bu, jadi saya kerja aja saya nggak bisa. kira-kira semuanya tahu tidak apa yang main bola itu? Baik atau tidak? Tidak baik bu. Ya, terima kasih Maya. Kalau dari Dila, Dila tahu tidak dampak dari apa yang Dila buat itu? Tahu nilai saya tidak ada. Kalau seandainya Dila tidak suka sama ibu, terus Dila tidak masuk ke kelas ibu, kemudian ibu melakukan ibu memberikan Dila, kira-kira Dila takut atau masih mau melanjutkan gitu? Saya tidak mengerti. Kenapa? Karena tadi yang harus berani bertanggung jawab. Itu ya Dila. Nah, jadi kita tidak boleh menggambarkan seperti yang tadi saya jelaskan. Contohnya ini seperti Cindy bilang, Cindy kamu bukan, Cindy kamu nggak cocok pakai sepatu ini. Nah, itu yang dimaksud dengan jangan saling olok-olokan dan suka meremehkan. Itu ciri-ciri orang yang tidak sehat. Oke, yang itu adalah kita berteman bila berteman sama Cindy itu karena mungkin Cindy pintar, jadi dia mau berteman sama Cindy itu untuk membantu dia dalam bekerja tugas. Setelah itu dia sudah pergi, dia sudah minggat dari Cindy. Oke, sekarang ibu mau minta dua orang untuk mencontohkan teman saat teman di saat Anda membutuhkan saja, mungkin tadi. Oke, Angel. Teman saya maknanya saya contohnya itu bu sebagai pengalaman pribadi yang sama
Tapi karena ada pelajaran yang tidak bisa bilang pura-pura berteman sama saya. Gunanya agar dia bisa mendapatkan jawaban dari tugas yang tidak diketahui. Oke. Mungkin dari Jesse, Ini contoh ya Bu. Ya. Jadi misalnya kemarin berapa terus yang lainnya tuh kalau dia tidak betul untuk selamatkan lagi saat butuh saja, nggak boleh gini emang meskipun itu contoh doang. berarti memang manfaatkan Jesse ya saat galau. Iya. Ini. Nah, kemudian itu adalah menyebar rahasia emosi. Jadi apa yang bisa teman-teman kita ceritakan, kita tidak boleh ya langsung menyebarkan ke teman yang lain. Nah, itu ciri-ciri pertemanan yang tidak sehat. Siapa sih yang seperti itu? Ayo, angkat tangan. Gila. Kenapa dia? Gitu ya. Oke, next slide. Dampak dari pertemanan yang tidak sehat. Oke, Ibu minta saya satu bagian yang pertama. Dampak dari pertemanan tidak sehat. Yang pertama, emosional, merasa dikucilkan, cemas, stres, dan minder. Nah, itu contohnya seperti apa ya? Kalau dikucilkan, misalnya kita diejek-ejekkan di rumah, misalnya pelajaran kamu dia kucilin itu saya jadi kepikiran jadi stres besok itu saya jadi mau deket sama jadi sama Dinda. Terima kasih. Siapa? Cindy, kalau bacakan kita. Dua, menurutnya akan merasa sebaiknya. Nah, itu contoh seperti apa, Cindy? Contohnya selingkuh. Kalau contohnya saya di sekolah dia terus ada teman-teman saya datang, saya digajar dulu terus juga teman saya cowok datang, dia bilang aduh gengnya ya. Kalau pas saya belajar saya nggak fokus semua saya pikiran berkaitan dengan saya cerita biasa untuk terus saya kalau Setelah prestasi belajar kita itu jadi menurun, teman-teman. Jadi kalau kita itu semangat belajar, kita itu peringkat pertama, itu akhirnya menurun karena kita kurang belajar. Bagian yang ketiga mungkin kemaya oleh misalkan kita. yang ketiga adalah sosial, menjadi pribadi yang sulit percaya pada orang lain. Oke, contohnya itu seperti apa ini? Contohnya karena kita punya teman yang udah Bu yang udah nusuk kita dari belakang yang kayak suka bagi cerita kita padahal kita maunya dia doang yang tahu terus kita jadinya nggak bisa kasih lagi sama orang jadi kita nggak menganggap orang itu sebagai teman yang baik lagi itu jadinya kayak langsung aja terus dia gitu padahal dia sebenarnya mau baik sudah Sekali terima kasih Om. Contoh lain kita juga tentang Indonesia. nah yang itu mungkin bahan kita juga mau kita di belakang makanya kita sudah selesai dengan video. Iya, betul. Terima kasih. Jadi kalau kita pertemanan tidak suka, kita akan menjadi sulit percaya sama lingkaran pertemanan kita karena kita suka menyebabkan hal yang sudah diceritakan sebenarnya itu rahasia yang tidak boleh kita ceritakan. Nah, di sini ada manfaat memiliki lingkungan pertemanan yang sehat. Oke, di sini kita mulai membacanya dari bila. Yang pertama adalah Jadi nah, tentunya seperti apa bila? kalau kita punya teman bisa Betul sekali bila. Terima kasih. Ada yang kedua, kemarin yang membantu mengatasi masalah ada
Contohnya itu seperti apa menurut Anda? Contohnya seperti komunikatif, pertemanan yang seperti itu, kalau kita ada masalah, baik di pertemanan atau lingkungan sosial, kita bisa cerita dengan teman yang menurut kita tertarik. Dan mereka bisa membantu kita memberikan solusi. Baik, dan sekali terima kasih. Komunikasi empati dan kerjasama. Contohnya itu untuk pengembangan kemampuan komunikasi salah satu misalnya teman kita bisa bahasa Inggris terus kitanya enggak, jadi nanti teman kita kan akan mensupport kita untuk ayo kita ngobrol bahasa Inggris aja sekali ya kan, bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, bisa berkomunikasi kan itu baru intelijensi. Terima kasih Jason. Dapat dengan membaca untuk membacakan kita mendorong prestasi akademik dan kegiatan positif. Karena itu ekstra ibu. Iya. Nah, itu bisa membantu mencapai prestasi saya. Ya, terima kasih Cindy. Nah, teman-teman, apa yang tadi teman-teman sampaikan itu sudah sangat betul sekali ya. Jadi, manfaat memiliki lingkungan yang sehat itu membuat kita dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Kemudian dapat kita mengatasi masalah tekanan, dapat prestasi kita untuk lebih naik. Kemudian dapat mengembangkan kemampuan komunikasi kita kerja sama. Oke, siap kakak. Nah, di sini ada cara membangun pertemanan yang sehat. Yang pertama itu adalah pilih teman yang mendorong kita menjadi lebih baik. Jadi, seperti Cindy punya teman yang selalu mengajak Cindy kita nongkrong yuk, Cindy ini kita kesini yuk. Nah, sebenarnya kalau boleh saja kita nongkrong, tapi kita juga harus tahu prioritasnya seperti apa. Nah, kalau kita ikut-ikutan dengan orang itu akan menjadi dampak yang buruk untuk kita. Contohnya seperti teman Cindy yang mengajak loh, Cindy kita nongkrong yuk. Nah, kalau kita nongkrong otomatis pulangnya larut dan paginya kita ngantuk dan tidak ke sekolah. Oke, terbaik itu kita tunjukkan solo pandang. Jadi sekalipun kita itu sudah berteman sejak lama atau mungkin kita sudah berteman dari sejak SD, kita juga harus menjaga bentuk badan kita dalam berbicara. Karena sekalipun kita sudah lama, kita tidak tahu masalah kita seperti apa. Boleh dihubungi. Oke teman-teman, dan di sini ibu minta bagi kelompok kok bebas kelompoknya mencatatkannya bagi dalam dua kelompok. Sekarang sebentar ya. Oke, tentukan siapa ketua kelompok. Udah, kelompok satu ketua kelompoknya siapa? Kelompok dua siapa? Oke, kita dan sini boleh maju dan mengambil dua kertas ini. Ya, nah, jangan dibuka dulu. Nah, dalam kertas itu ada tulisannya. Jadi di situ kalian dapat mencontohkan sesuai apa yang ada dalam surat itu. Oke, teman-teman, boleh dibuka.
Oke, di sini kita akan bermain-main teman-teman. Kita dapat apa itu? Pertemanan tidak sehat. Oke, mungkin teman kalau ngomongin itu pada diri. Kalian coba pertemanan yang tidak sehat itu seperti apa? Kalian buktikan. Sini boleh ke Jerry dan kalian boleh mendiskusikan. Jangan kalian berdua diskusi dulu. Oke, kalian contohkan pertemanan yang tidak sehat itu seperti apa? Berikan dua contoh. Kemudian kesimpulan dari contoh. Oke, boleh satu aja. Terus kalian simpulkan. Lima menit ya. Ibu. Gimana? Teman-teman kelompok satu boleh perhatikan nanti ya. Dulu ya. Tidak perlu. Oke. Sekarang ibu mau tanya dari Jessin dan Cindy dari kelompok satu. Apa yang kalian lihat dari contoh yang mereka buat atau drama singkat yang mereka buat di depan? Emangnya sama aja ngomongin dia ibu. Oke. Itu menurut kalian semua, menurut teman-teman semua itu pertemanan yang sehat atau tidak? Tidak. Oke. Terima kasih untuk kelompok satu. Jadi dari teman-teman kelompok satu itu menurut satu akan mengambil kesimpulan dari Bahwa perilaku itu tidak baik, sebaiknya tidak usah dicontoh. Harusnya kita sesama teman tuh harusnya mendukung, jangan ngomongin di belakang gitu. Oke, terima kasih. Oke, kelompok satu boleh maju ke depan. Kelompok dua ibu. Jadi kamu kemarin kita ulangan bahasa Inggris dapat berapa? Wih, bagus banget ya. Itu aja. Itu pertemanan sistem tidak banget ya. Dan Jesse, oke, teman-teman kelompok satu, apa yang kalian lihat dari peran yang mereka lakukan di depan? Itu benar-benar saling mendukung ya, meninggalkan pertemanan. Dengan kelompok satu apa yang kalian coba hindari? Kita tidak boleh cerita, tidak boleh cerita kalau kita tidak boleh. Gak apa-apa ibu. Saya tidak boleh ini akan sedih, kita harus berdiri. Ya, terima kasih. Silakan duduk sini dan jadi seperti ini. Teman-teman semua, sekarang kita akan mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini. Di sini ibu minta agar setiap orang dapat menyebutkan apa yang tadi kita belajar dari awal sampai kita telah bermain dengan ini. Dia boleh? Boleh. Dan kita belajar itu berteman dan berteman yang jelas, berteman yang tidak sehat itu yang berteman berkembang terus dia tidak rela kalau komennya prestasi dari tingkat dengan dia sehat itu teman yang bisa mendukung dalam prestasi ataupun di luar pelajaran. Terima kasih Dila. Kesimpulan kita lebih bahwa kalau dalam kita harus memiliki di mana
Kalau kita lagi kita kita belum pertemanan yang buruk terus mungkin karena kita memiliki pertemanan yang sehat kita akan menjadi orang yang lebih percaya diri lagi dan kita akan tetap semakin masing dalam meningkat. Ya, terima kasih. Saya kita hari ini belajar bahwa memiliki teman itu penting karena kalau kita mendapatkan teman yang salah kita juga akan gak berkembang gitu Bu. Kalau kita mendapatkan teman yang baik yang mendukung itu kita juga bisa berkembang dengan apabila akademiknya maupun akademik itu. Ya terima kasih dulu. Yang menurut saya itu pembelajaran yang saya dapatkan hari ini yang paling masuk itu buat saya pasti bilang kalau kita bertahun-tahun itu kita harus menjaga kekatan kita terkadang kita tuh apa ya kita kalau udah pernah bertahun-tahun tuh ngomongnya cuma sembarangan tapi ternyata meskipun kita udah pernah bertahun-tahun dan kita ngomongnya sembarangan itu termasuk tidak sehat juga ibu pertengahannya. Itu yang saya terima kasih Jess kalau dari sini saya sangat bermanfaat buat saya karena yang hubungan musikal itu pas banget dari saya itu kan saya kira dulu sering di jadi saya pikir musik ini berkarya musiknya seperti dan bagus dan sangat membantu. Oke, terima kasih Cindy. Oke, kita sama-sama. Oke, kita sama-sama bacakan ya. 1, 2, 3. Pertemanan sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kalau teman-teman semua juga dapat melihat mana teman yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita. Oke. Nanti ke depan ibu tanya lagi ya tentang pelajaran ini. Oke. Sebelum kita untuk kita pada pagi hari ini ada yang membantu ibu untuk kita dalam doa. Oke, kita baik teman-teman kita kembali ke kita masing-masing. Mari kita melanjutkan berdoa dan segala saya berdoa agar Tuhan saya bisa bertahan berdoa berkali. Oke. Kalau paling berbanyak terima kasih Ibu. Di materi kamu tuh sama kita yang